Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian dan selamat siang dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6, di mana pada kesempatan yang berharga ini saya mengajak rekan-rekan semuanya sejenak untuk meninggalkan kepenatan tugas kuliah dan membayangkan sebuah tempat yang indah. Sebagai mahasiswa, kita pasti akrab dengan istilah healing. Selesai pekan ujian yang melelahkan atau setelah pusing kerja kelompok, dan salah satu destinasi utama yang kita lakukan atau kita kunjungi tidak jauh-jauh dari pantai. Menikmati angin sepoi-sepoi, mendengar deru ombak, dan juga melihat lautan yang luas. Bukankah itu sangat asik dan menenangkan? Namun, coba mari kita pikirkan dan mari kita jujur pada diri kita sendiri. Di mana saat kita duduk di pantai, teman-teman melihat di sekitarnya, di pasir, tidak jauh-jauh dari situ. Seringkali bukan kerang yang kita temukan, yang kita lihat, melainkan sampah-sampah kecil bahkan sampai besar yang ada di situ, termasuk sedotan. Bahkan lebih parahnya, popok pun ada di situ. Sampai di mana jaring-jaring para nelayan pun ada di situ. Yang dimana hari ini saya di depan sini bukan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok atau mata kuliah yang saya dapatkan, melainkan untuk mengunggah kesadaran kita bahwa kita mohon maaf, saya lanjutkan. Bukan untuk mempresentasikan mata kuliah saya, melainkan untuk mengunggah kesadaran kita bahwa tanpa kita sadari, gaya hidup kita sebagai mahasiswa itu sedang perlahan diuji atau membunuh laut kita. Rekan-rekan sekalian, kita sering bangga menyandang gelar agen perubahan. Kita kritis di kelas, kita aktif di kelas. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di kampus kantin kita. Simpelnya, apakah teman-teman memperhatikan tempat pembuangan sampah yang ada di dekat kantin? Apakah teman-teman memperhatikannya? Apakah teman-teman memilahnya? Dan sesimpel ini, teman-teman yang ngekos atau bahkan yang ada di lingkungan sekitar diri kita sendiri deh, di rumah. Berapa banyak plastik yang kita hasilkan di perharinya? Dan data itu menunjukkan bahwasanya Indonesia masih terjebak sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan yang ada di dunia. Sampah-sampah dari daratan ini, termasuk sampah plastik pastinya, berujung atau berakhir di perairan atau lautan. Dan mereka itu tidak hancur. Sampah itu tidak hancur, teman-teman. Bahkan tidak hilang, melainkan berubah menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini tuh dimakan oleh ikan. Bahkan sekedar mentahan plastik aja bisa dimakan oleh mereka. Bukan hanya ikan, tapi hewan-hewan laut,
hewan-hewan perairan yang ada di sana. Bahkan sampai merusak terumbu karang. Dan tebak, siapa yang melakukan itu semua? Dan siapa yang memakan ikan itu? Siapa yang mengkonsumsinya? Kita, manusia. Kita, mahasiswa. Saat kita makan siang di warung, bahkan simpelnya saat kita bakar-bakaran di pinggir pantai. Ini tuh adalah lingkaran setan atau suatu hal yang kurang baik sebenarnya. Kita yang mengotori laut, tapi Allah mengembalikannya ke piring kita, ke piring makanan kita, yang dimana dalam bentuk racun yang merusak tubuh kita. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, dan para dosen, retorika dan kritik kita terhadap pemerintah tidak akan ada artinya jika kita sendiri masih malas membawa tumbler atau botol minum sendiri ke kampus. Perubahan besar itu tidak bermulai atau dimulai dari kebijakan global, melainkan dari isi tas kuliah kita aja hari ini. Dan mari kita buktikan bahwa mahasiswa itu bukan hanya sekedar seseorang yang cuma bisa mengkritik, tapi juga memberikan contoh nyata bahkan. Dengan cara mengurangi plastik sekali pakai, lalu membawa tas belanja sendiri dan juga menjaga lingkungan kita. Laut itu adalah sumber kehidupan di masa depan yang akan datang. Bukan tempat pembuangan akhir atau pembuangan sampah yang luar biasa. Saya Amelia Safitri, saya seorang mahasiswa dan saya peduli akan lingkungan dan dimulai dari diri saya sendiri. Dan bagaimana dengan rekan-rekan semuanya dan para dosen yang ada di sini? Saatnya kita berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi bagian dari solusi ini. Terima kasih atas perhatian dan semangat perubahan dari rekan-rekan yang sudah berusaha sampai di titik ini. Dan selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.